Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Istri ana sering meninggalkan sholat ketika ana pergi keluar kota. Dan sudah sering ana nasihati untuk jangan meninggalkan sholat. Bagaimana hukum istri seperti ini dan apakah ana akan tetap menanggung dosanya di akhirat kelak? Jamaah rahimakumullah. Ini terjadi karena suami salah pilih istri. Dia berarti kita sudah sampaikan batas minimal, standar minimal agama seseorang itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini istrimu di bawah standar. Sholat aja masih kurang-kurang. Kenapa engkau menikahin dia? Maka nasihat ana buat antum tobat sama Allah Azza wa Jalla. Seorang suami bertobat, beristighfar. Karena dia tidak taat dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memilih wanita yang beragama baik. Engkau memilih wanita mungkin yang cantik, mungkin wanita yang kaya, sehingga sekarang seperti ini. Kalau dulu engkau berharap istri bisa diperbaikin, insya Allah bisa diperbaikin. Tapi engkau harus berada di samping dia. Kalau engkau meninggalkan dia, itu risikomu. Karena istrimu belum baik. Seharusnya engkau tidak tinggalkan dia. Sampai dia benar baik, engkau baru boleh keluar kota. Maka nasihat ana, kalau antum tidak bisa berada satu rumah sama dia karena antum kerja merantau keluar kota, lebih baik antum pisah sama itu perempuan. Kalau dia memang gak baik, gak sholat. Atau antum carikan lingkungan yang baik buat dia, yang mendukung dia. Terus terang jamaah, kadangkala ada wanita-wanita yang memang lingkungan keluarganya itu meremehkan sholat. Sehingga ketika dia tinggal sama orang tuanya, ya gak sholat lagi dia. Maka antum harus jagain dia. Kenapa disyariatkan hijrah? Untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Yang membunuh 100 orang. Apa kata orang alim? Ketika ditanya, apakah aku masih bisa bertobat? Wa maladzi yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangmu dari tobat? Cuma masalahnya satu, kampungmu itu kampung buruk, kampung jahat. Kamu kalau mau berubah, mau bertobat harus hijrah dari kampung itu. Ini pun yang dilakukan suami. Ketika ingin istrinya jadi baik dan engkau masih ingin bersama dengan dia, engkau harus perbaikin dia dengan cara hijrah, dibawa tuh istrinya. Sehingga engkau bisa terus membiasakan dia untuk sholat. Kenapa sholat itu disuruh sejak umur 7 tahun? Karena butuh pembiasaan. Mungkin istrimu sama orang tuanya gak disuruh sholat dulu. Maka berat buat engkau sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya sering sekali ingin melayani suami saya. Masak keinginan suami, romantis, dan lain-lain. Tapi saya masih tinggal bersama mertua. Jadi sering merasa tidak enak. Dan saya jadi sering di dalam kamar saat ada suami. Apa tidak apa Ustadz? Jamaah buat para lelaki. Allah itu mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum. Wala tudarruhun. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan keluasan kalian. Jangan membahayakan mereka. Jadi kalau istri kumpul sama mertua, kalau memang bisa sepemahaman mereka, insya Allah alhamdulillah baik. Tapi kalau tidak, suami harus tahu. Di antara hak istri tempat tinggal buat dia. Tidak satu rumah sama mertua, enggak. Tapi kalau alhamdulillah mungkin memang harus merawat orang tua, merawat mertua, istri sabar menghadapi hal itu. Dulu jamaah, dan masih sekarang masih ada. Dulu itu rumah itu berdekatan, rumahnya menantu, mertua, ya itu biasanya berdekatan di kampung itu. Tapi tidak satu rumah. Dan rumahnya dulu gak besar-besar juga. Maka kalau bisa punya rumah berdekatan dengan mertua. Paling tidak dapurnya sendiri ya.
ada ruang tamu sendiri sehingga ada kebebasan lah, tapi tidak jauh dari orang tua. Itu bagus. Kalau nggak harus beli rumah, ya ngontrak rumah yang berdekatan. Tapi kalau seperti yang Anti sebutkan tadi, Anti alhamdulillah di rumah itu nggak ada masalah, cuma sering di kamar nggak ada masalah insya Allah. Apalagi kalau satu rumah masih ada ipar-ipar jemaah. Itu berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan-perempuan itu. Karena perempuan itu nanti di rumah inginnya dia buka jilbab gara-gara ada iparnya sepanjang hari pakai jilbab. Kalau dia pakai cadar sepanjang hari. Tapi kalau dia punya rumah sendiri bebas dia dan bebas melayani suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya sudah berumah tangga belasan tahun. Sampai saat ini belum diberi keturunan. Apakah lebih utama menikah lagi untuk mencari keturunan atau bersabar? Nah, di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Tapi bukan berarti kalau antum gak punya keturunan, antum harus menikah lagi. Nabi Zakaria itu bersama istrinya sampai umur hampir 100 tahun. Gak punya anak. Namun keduanya tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah abadikan cerita Nabi Zakaria itu di surat Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Rambutku sudah menyala dengan uban. Tapi aku walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah sengsara dengan memohon kepadamu. Jadi antum silahkan berdoa terus. Tapi kalau antum mau menikah lagi, nggak apa-apa. Silahkan, tapi dengan syarat antum bisa berlaku adil. Istri-istri Nabi itu hampir semuanya nggak punya anak, jemaah. Aisyah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Sofia nggak punya anak, Ummu Hafsah nggak punya anak, Subhanallah nggak punya anak mereka, dan mereka bersabar menghadapi hal itu. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Itu ujian buat dia. Tapi buat seorang suami kalau dia mau nikah lagi diperbolehkan dengan catatan mampu berlaku adil. Tapi kalau dia merasa kayaknya nggak bisa Ustaz ya. Kenapa? Soalnya anak tinggal di rumahnya istri Ustaz. Itu gimana mau kawin lagi, rumah nggak punya, istri yang ngasih makan. Ini kadang-kala ada suami-suami nggak tahu diri jemaah. Nah, nikah lagi pakai duitnya istri. Nggak boleh. Kalau antum tidak mampu memberikan nafkah, malah istri yang ngasih nafkah sama antum jangan nikah lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sedikit cerita. Bahwa saya sebagai seorang istri belum pernah meminta benda-benda mahal. Saya cuma minta satu saja yang sampai sekarang saya jarang dapat dari suami. Yaitu perhatian. Dengarkan nih antum nih. Jujur saya ingin seperti tema pengajian hari ini. Namun apa saya harus selamanya begini? Dia lebih sering memandang HP daripada saya. Bahkan untuk menggandeng tangan saya pun seperti sulit sekali untuknya. Mohon solusinya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Nih jamaah, ana pernah berjumpa dengan 2 istri jenderal ketika haji. Dia panggil ana waktu mahasiswa, Syafiq sini kata dia. Tolong suami-suami kita dikasih nasihat kata dia.
Kalau bicara harta jangan ditanya. Mereka cukupin kita semuanya. Tapi sampaikan kita itu butuh perhatian. Masya Allah jemaah. Rasulullah SAW begitu perhatian sama istrinya. Kalau masuk rumah dia bantuin istrinya SAW. Sebagian suami masuk rumah langsung tidur. Ngorok kadang-kala. Rasul SAW nggak langsung tidur. Dia ngobrol sama istrinya. Diperhatikan istrinya. Istrinya bercerita, pernah Aisyah itu cerita panjang jemaah. Hadis Ummu Zara. Nabi SAW dengerin sampai selesai. Ini perhatian. Kadangkala suami sudah tahu dengan ceritanya. Bang, engkau tahu bang, ada kejadian gitu. Oh iya sudah tahu. Nah, itu kejadian lama sebenarnya itu. Antum seharusnya jadi pendengar yang baik. Dengarkan, Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit. Dia dengerin cerita istrinya. Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk perhatian. Beliau memberikan hadiah kepada istrinya. Beliau subhanallah mandi bersama istrinya. Biasanya pengantin baru mandi bareng. Insya Allah. Dapat 2 tahun gantian. Nah, siapa dulu yang mandi? Pingsut lah. Siapa dulu maksud? Pingsut dia mau mandi. Mandi bareng. Subhanallah. Ini sebagai bentuk perhatian. Sallallahu ala nabi. Makan bersama. Makan satu piring bersama. Maka nasihat ana buat perempuan ini. Coba piring di rumah disodakohkan semuanya. Bikin satu piring. Tinggal satu piring. Jadi kalau makan sama suami, afwan bang piringnya tinggal satu bang. Boleh makan berdua sama abang, Masya Allah. Dulu waktu malam pernikahan, Masya Allah, saling suap. Ya. Sekarang mejanya besar, jauh-jauhan. Istri di sini, suami di sana. Ganti, dirubah. Artinya suasana di rumah nanti bisa ciptakan yang seperti itu. Subhanallah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quranul Karim ya. Bagaimana pernah Aisyah ini mau nonton atraksi panah tombak itu jemaah. Orang-orang Habasyah. Itu ditanya sama Nabi SAW. Aisyah engkau mau nonton? Iya Nabi SAW. Subhanallah. Dari kamar ini kan pertunjukannya di dalam masjid. Jadi Aisyah nonton dari dalam rumahnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Jadi Aisyah nonton dari balik pundak Nabi SAW. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Setelah berapa lama Nabi bertanya, Afaragti, engkau sudah cukup, udah selesai? Kata dia, belum Nabi SAW. Padahal aku gak kepingin nonton itu. Aku hanya ingin nempel pipiku sama Nabi SAW. Supaya orang-orang tahu tuh, gimana dekatnya aku sama Nabi SAW. Dia ingin itu. Cinta. Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Antum jangan malu. Kadangkala di status mengatakan cinta kepada istriku. Aduh malu lah Ustaz, kata dia. Ucapkan itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Itu bukan hal yang tabu cinta kepada istri. Karena cinta yang halal. Maka sekarang anti berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana di rumah itu. Ketika suami umpamanya tidur dengan HP-nya, pegang HP, anti di sebelahnya sambil ambil minyak zaitun pijet kakinya ya. Berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia. Tapi kalau suatu saat atau sampai akhirnya suami tidak memberikan perhatian kepada anti minta perhatian sama Allah Azza wa Jalla. Artinya laksanakan pekerjaan anti, tugas anti dengan baik, niscaya Allah tidak akan melupakan kebaikan anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya menikah, tapi tanpa restu dari ayah mertua. Cuma tetap dinikahkan beliau. Setelah akad beliau menyebut nikah kami tidak sah, batal. Saya pernah dengar ceramah di YouTube ada salah ustadz yang mengatakan menikah tanpa restu mertua ayah wanita nikahnya batal. Karena mertua jadi wali karena terpaksa bukan dari hati. Bicara terpaksa itu
memang bisa membatalkan apa yang dia ucapkan. Seperti seorang suami, ada perampok datang ke rumahnya, pegang tembak ke kepalanya mengatakan, ceraikan istrimu. Lalu sang suami mengatakan, aku ceraikan istriku. Gak jatuh cerainya itu jamaah. Perampok pegang nikahkan aku dengan putrimu. Ini namanya terpaksa. Tapi mertua yang maksa siapa? Ketika menikahkan. Artinya terpaksa itu tidak punya pilihan jamaah. Tapi kalau dia menikahkan, nggak ada terpaksa. Siapa yang mengancam dia? Artinya kalau dia tidak menikahkan, dia akan dibunuh umpamanya. Ketika itu betul yang dikatakan tidak sah. Maka sampai batas apa terpaksa yang disebut oleh ayahnya. Kalau terpaksa karena nggak enak sama istrinya atau nggak enak sama temennya, bukan terpaksa itu. Itu hanya malu aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada terpaksa yang memang akad itu tidak sah, betul. Tapi terpaksa seperti apa, antum perlu tanya lagi sama mertua. Atau datang kepada hakimnya, datang kepada KUA antum. Sampaikan, mertua ana menyampaikan ini. Urusannya ini harus didudukkan. Siapa yang bisa mendudukkan? Yang mengeluarkan buku nikah. Karena buku nikah sudah keluar, tapi katanya ayah nggak sah. Ini kan bertentangan dengan buku nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA. Maka antum sampaikan kepada pejabat KUA, petugas KUA bahwa mertua ana merasa tanda tangan dia itu karena terpaksa, dia menikah karena terpaksa, dia beranggapan ini nggak sah kata dia. Biar KUA yang memanggil dan menyelesaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ana mau tanya. Ana sangat sayang dengan suami. Takut cinta terbagi dua. Jangan terbagi dua, bagi 4. Mungkin kalau bagi 2 susah nanti. Apakah nanti ana akan berkumpul dengan suami di surga kelak? Dan apakah istri pertama suami yang sudah meninggal juga ikut berkumpul dengan suami ana? Mohon dijawab Ustaz. Allahu Akbar. Dia mau sendirian aja suaminya di surga. Ini jamaah ada istri-istri yang egois. Kemudian gak tahu diri. Nanti di surga. Orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang yang paling rendah derajatnya akan dapat 2 bidadari semuanya. Dikasih sudah sama Allah SWT yang masuk surga. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menceritakan tentang firman Allah, walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian semua apa yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan di sana. Itu sampai diceritakan penghuni surga itu lagi duduk-duduk ngobrol, datang awan jemaah. Awan itu datang mengatakan kepada mereka yang lagi duduk, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian minta hujan apa? Minta hujan apa? Kalau di sini hujannya hujan air. Minta hujan apa? Mereka minta hujan emas, macam-macam yang dia minta. Lalu sampai mengatakan amtirina kawaiba atroba. Kita minta hujan bidadari gitu. Dikasih hujan bidadari jemaah, Allahu Akbar. Maka buat wanita, buat para istri, cemburunya wanita itu terkadang bercampur dengan iri dan dengki. Bukan cemburu. Cemburunya seorang lelaki biasanya karena kehormatan. Suaminya cemburu melihat istrinya ngobrol sama laki-laki. Bahkan seorang lelaki cemburu ketika melihat ibunya ngobrol sama orang laki. Ngelihat adik perempuannya, bukan istrinya, adik perempuannya. Dia lihat pakai baju yang kurang tertutup, dia cemburu. Dia panggil adiknya. Itu kecemburuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cemburu yang akhirnya mengantarkan kepada kedengkian, maka nggak boleh. Anti akan bersama istri, bersama dengan suami. Dan kesenangan wanita, kemarin kita bahas. Kesenangan wanita itu bukan hanya dengan laki-laki. Wanita itu lebih senang kumpul sama sahib-sahibnya. Lebih senang dengan perhiasan-perhiasannya. Bahkan sebagian wanita itu kepingin kabur dari suaminya. Karena dikerjain terus sama suaminya. Dia bagaimana berusaha untuk merasa capek, lelah supaya tidak digauli sama suaminya.
Karena itulah wanita seperti itu. Makanya Allah tidak jadikan buat wanita punya suami 3, nggak ada. Karena wanita tidak menginginkan hal itu dan itu tidak termasuk syahwat mereka. Syahwat lagi ada, Allah berikan dia. Jadi anti kalau masuk surga akan berkumpul dengan suami anti. Istri pertamanya akan berkumpul dengan suami anti juga. Dan jangan berpikir ada kecemburuan di sana jemaah. Enggak ada. Ketika orang masuk surga, apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kata Allah dari hati mereka perasaan iri dengki itu hilang. Jadi nggak ada antum melihat oh fulan lebih kaya dari anak, fulan lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, nggak ada. Semua merasa dia orang paling berbahagia di surga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik ustadzana wa fiik wa barak. Salah satu masalah yang sering muncul dalam rumah tangga kami adalah nafkah bulanan. Yang menurut ana sudah lebih dari cukup. Namun kadang nafkah itu habis di awal atau di tengah bulan. Beradabkah ana menanyakan habis kemana? Bagaimana ana menasihati istri untuk mengatur uangnya? Hal ini kadang membuat dia tersinggung. Jazakallahu khairan. Taib, berkaitan dengan nafkah buat istri. Antum perlu memisahkan antara uang belanja dengan pemberian antum buat istri. Sehingga antum tahu kebutuhan bulanan berapa. Sebelum anda sampaikan ini, istri itu dapat nafkah dari suami sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan suami? Sesuai kebutuhan apa kemampuan? Kalau suami gajinya 100 juta, istri kasih berapa kira-kira? Kalau kebutuhan mau 5 juta, dia butuh sebulan 10 juta. Kalau bicara kebutuhan 10 juta. Tapi kalau bicara kemampuan jangan dikasih 10 juta. Kasih berapa? Ya kasih 25. Kemampuan. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang rizkinya disempitkan dia kasih istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi fair banget Islam ini jemaah. Suami nggak dituntut lebih. Tapi kalau suami punya lebih jangan pelit. Engkau akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kalau bicara sodakoh yang paling mulia itu apa kata Nabi SAW? Dinarun tunfiquhu ala ahlik. Engkau bicara sodakoh, engkau bangun masjid, engkau kasih fakir miskin. Yang paling mulia yang kau berikan kepada istrimu. Nafkah kepada istrimu. Engkau dapat pahala sodakoh kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi buat suami mungkin membedakan buat istrinya. Atau dia belanja kebutuhan. Makanya dia kasih kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Lalu dia belanjakan kebutuhan rumah tangga. Beli beras ya, listrik antum yang baik, beli susunya anak semua. Taruh ke rumah dan antum kasih hadiah ini buat engkau pegangan buat dirimu. Supaya tidak ribut dan tidak habis. Karena memang sebagian wanita ini kurang akalnya. Pernah ada seorang syekh di Madinah. Kadangkala kita mahasiswa dicurhatin sama guru kita. Kata dia, Syafiq, ana lagi pusing. Kenapa syekh? Kata dia, aduh istri ana baru beli sepatu ada 20 pasang. Lagi ada diskon. Kata dia. Jadi karena ada diskon dia belanja semuanya. Di rumah isinya sepatu semuanya. Kenapa kau nggak diskon mahal? Kata dia. Kadangkala perlu ada arahan dari suami gitu loh. Engkau beli, fadhol. Yang kau butuhkan silahkan engkau beli. Tapi kalau nggak butuh janganlah. Sayang duitnya untuk yang lainnya umpamanya. Jadi antum perlu sabar dan perlu dipelajarin. Uang itu keluarnya kemana? Kalau istri mungkin sensitif kalau ditanya hal itu ya udah. Antum belanjakan keperluan rumah. Beras mamai 20 kilo, susu buat anak-anak. Kemudian tinggal uang buat beli sayur atau buat beli ikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, bolehkah akhwat memakai nikob butterfly atau yang berbeling-beling? Apa berbeling-beling ini?
Tujuan niqab ini bukan bergaya. Tujuan niqab ini menutup wajah. Jadi kalau antum pakai niqab membuat orang lain memandang antum, tujuannya nggak tercapai. Makanya kalau bicara jilbab, jilbab tuh nggak harus pakai warna hitam. Nggak mau warna hijau, warna apa aja boleh. Yang penting tidak menarik pandangan orang dan bukan syuhroh gitu loh. Begitu pula cadar. Engkau tujuan pakai cadar, oke pakai cadar yang bagus lah, yang rapi. Karena terus terang ada sebagian akhwat itu pakai cadar, pakai jilbab nggak disetrika. Sehingga ya bukannya malah tidak dilihat orang, malah jadi perhatian orang gara-gara itu. Yang biasa, yang umum lah. Yang umum. Jadi jangan pakai jilbab, jangan pakai cadar yang membuat orang-orang akhirnya malah perhatian kepada dirimu. Mohon nasihat Ustaz. Ana tidak cocok dengan akhwat pilihan ana. Tapi ana cinta. Ustaz, mungkinkah kami bisa bersama selamanya? Gimana nih? Akhwat pilihannya nggak cocok. Karena dia cinta. Ini yang ana fahami. Kemarin setelah dia dengar kajian, kan mencari akhwat yang cocok itu yang agamanya baik. Yang akhlaknya mulia. Akhwat pilihan dia itu gak seperti itu. Tapi dia cinta. Cinta tadi karena wajahnya yang cantik, jamaah seperti itu. Terus gimana dia ini? Kemarin sudah Anda sampaikan bahwasanya kalau bicara penampilan itu akan berubah. Kalau engkau tertarik dengan wanita karena kecantikannya, subhanallah, karena tubuhnya yang semampai dan ramping, ketahuilah itu gak akan bertahan lama. Kulit akan keriput. Subhanallah, sebagian wanita ketika malam pertama beratnya 48 kilo. Allahu Akbar. Dapat 2 tahun 84 kilo. Antum ngelihat dia, aduh ini tong dari mana ya? Astagfirullah. Itu kalau bicara cantik. Makanya ada seorang penulis, Rafi ya. Dia menulis dalam bukunya Wahyul Qalam sebuah kisah yang indah. Judulnya Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Gimana buruk tapi cantik? Ceritanya di situ ada seorang yang menikah dengan seorang gadis yang cacat. Cacat. Dia nggak nazar, dia nggak ngelihat. Tapi ketika malam pertama dia lihat istrinya, subhanallah. Istrinya itu ketika masuk ke kamar pengantin dia langsung bawa duit. 1 kantong duit. Dia mengatakan kepada suaminya, Afwan, aku ini rahasia ayahku. Jadi ayahnya nggak pernah ceritakan bahwasanya anaknya ini cacat. Ini ada duit, silahkan engkau menikah kedua, ketiga, keempat. Engkau mau beli budak silahkan, tapi jangan ceraikan aku, kata dia. Ini, itu sang suami shock jamaah, ngelihat wajah istrinya itu ternyata cacat. Tapi subhanallah, dia terus berusaha untuk menerima takdir itu. Dia ingat dengan sebuah ceramah, bahwasanya di sebuah masjid di Basrah dia dengar syekh ceramah tentang sebuah hadis yang hadis itu dhaif sebenarnya. Hadis itu menyampaikan bahwasanya saudaun mu'minah, seorang yang hitam kulitnya tapi beriman itu lebih baik daripada seorang yang cantik tapi tidak beriman. Bicara cantiknya berubah sekarang. Standarnya berubah. Dia mengatakan subhanallah, tiap hari aku melihat istriku akhirnya terbiasa dengan cacat dia. Tapi yang bertambah adalah cintaku sama dia. Tiap hari akhlaknya bertambah. Perilakunya tambah baik. Akhirnya aku punya anak-anak yang soleh-soleha subhanallah. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi antum jangan hanya melihat kepada penampilan. Kalau antum melihat kepada penampilan saja, antum menikah, takut gak selamanya. Karena kalau wajah yang menikmati bukan cuma antum. Tapi perilaku dalam kamar, dalam rumah itu antum aja yang merasakan. Maka berusahalah untuk
Memilih wanita yang cocok, yang sesuai dengan kriteria. Tentunya kalau wanita sebelum menikah, antum ajak hijrah, dia siap. Nanti kalau menikah sama anak, anti siap pakai jilbab. Aduh, antum mau berangkat kemanapun anak akan ikutin. Antum mau ke bulan, anak ikut sama antum. Itu sebelum menikah. Setelah menikah lain lagi. Maka hati-hati. Kalau antum ingin memiliki anak-anak yang soleh-soleha, tolong pilih ibu yang sesuai dan cocok untuk tugas itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya masih suka bermain musik. Dan sudah sering saya nasihatin. Tapi masih kekeh juga Ustaz. Minta tolong nasihatnya Ustaz. Mumpung suami saya di sini. Baik. Bicara musik jamaah. Memang ada yang aneh. Ketika seorang mengatakan musik itu haram. Dari mana engkau mengatakan haram musik itu? Puluhan tahun anak hidup. Nggak ada ustadz yang mengatakan haram. Kok sekarang muncul lu jenggot-jenggot kayak gini? Bilang haram. Nah, ini hal yang aneh jamaah. Anak pun merasa aneh ketika ada yang mengharamkan musik. Karena nggak paham. Musik itu seperti makanan jamaah. Yang dimakan pagi, siang, dan malam. Antum sekarang bisa rasakan masuk ke mall musik, masuk ke bus musik, masuk ke kereta api musik, masuk ke pesawat musik, di mana-mana musik. Lalu antum katakan haram, subhanallah. Yang mengatakan haram itu, kalau bicara pendapat, itu mulai zamannya Imam Syafi'i, mulai zamannya Imam Malik, mulai zamannya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Mereka sudah menceritakan tentang haramnya musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa diharamkan? Melalaikan. Melalaikan musik itu. Antum akan lalai kalau sudah dengar musik, antum akan dengarkan Al-Quranul Karim. Antum bayangkan nih, orang kalau dengarkan Al-Quran mungkin 10 menit, 20 menit dia sudah panas. Tapi kalau dengarkan musik, Allahu Akbar, berjam-jam dia dengarkan. Ketika antum bingung, Ustaz, tapi kan ada pendapat ulama yang membolehkan Ustaz. Anda kok condong ke sana? Ketika antum dihadapkan dengan permasalahan yang antum tidak tahu mana yang benar. Ana kasih sebuah kaidah buat antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Kalau syahwat antum condong ke sana, antum berhenti. Takut kayaknya ini ke neraka. Soalnya kenapa? Neraka itu semua yang condong dengan nafsu kita ke neraka nanti. Kalau antum bingung sekarang, antum bingung dalilnya semua pada kuat ngomongin dalil. Tapi ketika kecondongan antum dengan nafsu antum untuk mendengarkan musik-musik, takut ini yang mengantarkan ke neraka nanti. Memang akan datang satu masa kata Nabi SAW. Qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Di masa Imam Syafi'i dihancurin tuh alat musik jamaah. Dan orang yang menghancurkan tidak wajib menanggung gantinya. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rahmatullah alaih. Baca di kitab beliau ceritakan tentang hal itu. Jadi nasihat ana buat yang masih mendengarkan musik, digantilah dengan dengerin Al-Quranul Karim. Dengarkan ceramah. Karena memang kalau dengarkan musik itu antum akan fly. Akan terbang. Antum kalau masuk ke kafe temennya apa? Musik. Masuk ke klub malam temennya apa? Musik. Ke tempat-tempat temennya musik.
Jadi tadi kalau memang antum masih bingung karena ada pendapat ustadz yang membolehkan, tanya sama diri antum. Istafti qalbak, engkau punya hati, tanyakan kepada hatimu. Nafsumu condong kemana? Kalau engkau merasa berat meninggalkan musik, mungkin ini jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, karena harus meninggalkan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, mana yang lebih utama memberikan uang nafkah kepada istri atau kepada ibu yang beliau janda? Syukran Ustadz. Antum punya tugas dua. Tugas antum dua, bukan satu. Antum punya ibu dan antum punya istri. Antum berkewajiban menafkahi ibu antum yang janda dan antum berkewajiban menafkahi istri antum. Terus mana yang harus antum lebih utamakan? Antum harus bagi dua. Jangan istri ana Ustaz, ibu kan bukan tanggung jawab ana. Kata siapa bukan tanggung jawab antum? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka menafkahi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, yang paling utama adalah buat siapa? Buat kedua orang tua. Dan buat kerabat. Kemudian buat fakir miskin, yang lainnya baru nanti. Jadi mana yang lebih utama? Antum bagi dua. Antum minta maaf sama ibu antum. Afwan ibu, mungkin gak cukup ibu karena ana harus bagi sama istri. Sampaikan kepada ibu minta maaf antum. Dan antum sampaikan maaf antum kepada istri juga. Doakan semoga Allah kasih rezeki yang lebih sehingga aku bisa kasih nafkah yang lebih. Dan para jamaah kadangkala antum kalau mau berbagi sama orang tua gak perlu istri tahu. Ibu-ibu itu tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami. Suami pun gak punya kewajiban menyampaikan berapa gaji dia kepada istrinya. Tapi suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena suami ini punya tanggungan bukan hanya istri. Bisa jadi dia menanggung orang tuanya, bisa jadi dia menanggung istri yang lain. Antum senang banget kalau bicara istri yang lain jamaah. Artinya kalau dia punya istri 2, umpamanya punya istri 4. Dia kan harus berbagi dengan semua istri. Yang ini punya anak 3, yang ini punya anak 7, yang ini gak sama dia kasih. Karena tanggungannya berbeda-beda. Tapi dia harus berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa boleh kita menginginkan seorang menjadi jodoh kita? Dan apabila kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk dijodohkan kepada kita. Boleh-boleh aja jamaah. Kalau bicara boleh, ada sebagian sahabat yang berdoa minta supaya menikah dengan fulana, putrinya seseorang yang terkenal di sana. Seorang tabi'in melakukan itu boleh saja, silahkan. Tapi tolong ketika antum meminta kepada Allah, antum sudah tahu itu perempuan. Antum sudah kenal. Antum sudah cocok sama itu perempuan dari sisi akhlak dan perilakunya serta agamanya. Karena yang ditakutkan antum ingin menikah sama fulana karena kecantikan fulana. Akhirnya antum berdoa Allah kabulkan, tapi setelah menikah antum kecewa sama dia. Ternyata hanya casingnya yang bagus, mesinnya nggak bagus. Nah, kadang-kala seperti itu. Maka kalau antum mau berdoa minta sama Allah, tolong antum sudah tahu itu perempuan. Atau antum berdoa minta supaya perempuan itu diperbaikin, kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada fulana, ya Allah kalau dapat hidayah semoga dia jadi jodoh ana. Maka itu boleh. Apa saja yang antum minta selama itu baik, diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz, apakah seorang suami yang berpoligami akan berkumpul di surga dengan istri-istrinya? Apabila suami meninggal lebih dulu tapi istrinya tidak menikah lagi. Nah, insya Allah dikumpulkan jamaah. Istri akan bersama suami
yang terakhir itu pendapat yang lebih kuat. Dan berkaitan dengan poligami jamaah. Jangan mengumpulkan istri satu rumah. Ada banyak kejadian sekarang teman-teman yang mengaji, dia ingin memamerkan kemampuan dia poligami. Anak istri anak Ustaz, anak taruh satu rumah, semuanya damai Ustaz, gak ada yang ribut. Nabi SAW lebih baik dari engkau. Dan tidak dikumpulkan istrinya satu rumah sama Nabi SAW. Sakit hatinya perempuan dikumpulkan satu rumah. Antum baca buku-buku fikih mengatakan. Ketika mereka membahas wala tudarruhunna. Jangan membahayakan istri-istri kalian. Salah satunya dilarang mengumpulkan dua istri dalam satu rumah. Kalau harus maka satu rumah tapi rumah itu disekat jadi dua. Mereka punya ruangan masing-masing. Tidak saling bertemu. Rasulullah SAW nggak dikumpulin di satu rumah istrinya. Kecuali perempuan itu ridho. Dan ulama mengatakan sulit keridhaan wanita untuk dikumpulkan di satu rumah. Ada seorang wanita, bukan satu wanita. Beberapa wanita telepon ana. Dia mengatakan, Ustadz, ana ini istri ketiga. Sama suami ana ditaruh satu rumah Ustadz. Dia ngancam selalu, kalau nggak mau aku ceraikan. Jadi bertahan dalam satu rumah dengan ancaman bukan dengan keridhaan. Dan dosa suami pada waktu itu. Nggak punya hak dia mengumpulkan satu rumah. Itu haknya perempuan punya tempat tinggal sendiri. Kalau nggak mampu jangan nikah lagi engkau. Dan jangan sampai hanya untuk berbangga-banggaan jamaah. Kejadian lagi di Pekanbaru. Sejak ada Halo Ustadz ini jamaah sampaikan Allahu Akbar. Ana benar-benar bersyukur ada aplikasi Halo Ustadz ini. Walaupun kita punya ilmu masih sedikit ya. Ada seorang anak SMA yang telepon ana. Perempuan, dia mengatakan Ustadz, anak kelas 3 SMA Ustadz, kata dia. Ana mau tanya sama Ustadz, ana minta nasihat. Adik ana ini sakit Ustadz, sakitnya itu sakit yang langka. Ibu ana ini nyuruh ana bunuh adik ana Ustadz. Bayangkan. Dia bingung mau tanya sama siapa. Dia gak kenal sama Ustadz. Dengan adanya aplikasi itu dia bisa komunikasi sama Ustadz sehingga bisa dikasih solusi. Sampai seperti itu. Anda kadang-kala lagi ujian ditelepon sama ibu, Anda harus pulang Ustadz. Apa yang harus lakukan? Pulang Anda ngomong. Anti pulang. Perkara gak lulus ujian sekarang anti ulangin. Tapi selamatkan ibu dan adik Anda. Itu kadang-kala orang-orang jamaah. Ada pertanyaan berkaitan dengan poligami. Di Pekanbaru itu. Dia mengatakan Ustadz, anak istri pertama. Suami anak poligami. Anak katakan silahkan bang. Itu hakmu. Tapi ana minta jangan ditaruh satu rumah. Suami ana maksa taruh satu rumah Ustaz. Rumahnya besar Ustaz. Satu rumah. Sudah 10 bulan Ustaz. Ana enggak tahan Ustaz. Ana minta tolong dipisahkan ana. Sewakan rumah lah. Enggak apa-apa. Yang penting jangan satu rumah. Suami mengatakan engkau wanita durhaka. Ini itu macam-macam. Ini sebagian suami enggak paham agama. Pura-pura paham agama. Dia hanya ingin bercerita kepada teman-temannya, aku mampu mengumpulkan istri, 2 istriku satu rumah, 3 istriku satu rumah. Itu bukan sebuah kebanggaan. Bisa jadi itu sebuah kezaliman yang kau lakukan. Jangan dibanggakan. Maka kalau ridho ini berat. Para ulama mengatakan istri ridho satu rumah. Akhirnya sang istri karena gak tahan, dia pulang ke rumahnya. Hak dia. Untuk gugat cerai itu hak dia coba. Ketika hak dia tidak dipenuhi oleh suaminya. Dan suami mampu untuk memberikan rumah. Akhirnya bercerai mereka jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, titip pantun Ustaz. Masya Allah. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Tidak lupa beli semangka. Aku ingin bersamamu selamanya dari dunia hingga surga. Masya Allah. Teruntuk bidadari surgaku. Siapa ini jamaah? Baik. Alhamdulillah. Daurah sudah selesai sejak kemarin sampai hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan bagi hadiah buat yang bisa jawab pertanyaan.
Sebutkan 3 kriteria suami idaman. Antum sudah menikah? Masya Allah. Yang pertama, berilmu. Pertama, berakhlak mulia, beragama, mampu menafkahi, Masya Allah. Kirim ke sana. Ingat jamaah, beragama tentunya harus berilmu. Tapi enggak harus ilmu yang ustadz, lulus pesantren, enggak harus gitu loh. Tapi dia beragama, dia berakhlak mulia dan mampu menafkahi. Baik. Istri idaman. Apa kriterianya? Masya Allah. Berdiri antum. Masya Allah, antum udah bicara Fadal. Silahkan, ini udah siap-siap jemaah, Masya Allah. Nah, sebutkan. Karena cantik, katanya nasab dan agamanya. Cukup 4 itu. Antum mau pilih yang mana? Antum mau pilih yang mana dari 4 itu? Yang seharusnya dipilih yang mana? Agamanya, Masya Allah. Udah siap? Kirim ke sana, Masya Allah. Taib, ini baru 1 disebutkan agamanya. Agama dan akhlaknya. Kriteria lainnya? Yang kedua, melakukan kewajibannya. Carilah wanita yang subur dan penyayang. Nah. Yang keempat, diajukan melihat jika engkau ingin menikahinya. Masya Allah, kasih hadiah buat dia, Masya Allah. Jadi yang pertama bicara agama dan akhlaknya. Yang kedua, carilah wanita yang subur. Yang ketiga, yang penyayang. Dan melihat itu penting. Jangan sampai antum beli kucing dalam, sebenarnya nggak boleh jual beli kucing. Kenapa judulnya beli kucing dalam karung? Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Ada apa ribut-ribut? Masya Allah. Mau coba dilihat. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi malam kita berbincang tentang iman yang naik turun. Pertanyaannya, kita bicara ada 4 perkara yang menyebabkan lentera itu redup. Masya Allah. Fadol, kesian dia di belakang dari kemarin jemaah. Nah, sebutkan. Yang menurunkan keimanan. Yang pertama kebodohan. Antum pegang nih. Yang kedua adalah kelalaian atau lupa. Yang ketiga maksiat. Yang keempat adalah nafsu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang kurang. Jadi memang nyatetnya ini kurang jemaah. Yang pertama kebodohan. Yang kedua ini 3. Lalai, berpaling, dan lupa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksiat, berbuat dosa. Dan yang keempat adalah nafsu kita. Masya Allah. Darurat. Dari tadi darurat, emergency. Tolong pindahkan mobil. Mobil Ayla. DA 7937 LA. Mobil Ayla DA 7937 LA. Posisi mobil di depan Rifkon TV. Karena ada yang mau melahirkan. Allahu Akbar. Ini korban laki-laki ini jemaah. Nah, segera harapan yang seperti ini jangan terulang kembali jemaah ya. Juga ini panitia, tolong yang ngatur parkir, usahakan tidak mengganggu warga yang ada. Jangan sampai warga akhirnya nggak suka dengan kajian di Imam Syafi'i gara-gara mereka terganggu gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Syarat pertama agar bisa bersama pasangan hidup kita selama-lamanya apa antum? Nah, syarat pertama. Masya Allah, samakan visi dan misi. Ada buku nikah di situ? Oh enggak ada, Masya Allah. Oke, ke belakang. Taib, samakan
visi dan misi kita. Kemudian ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Dari mana? Grogot, Masya Allah. Anak kapan bisa sampai Grogot? Ini belum nyampe-nyampe. Grogot. Ada yang lebih jauh dari Grogot? Muara TB. Muara TW? Lebih jauh Grogot. Nah, ada yang lebih jauh dari Grogot? Masya Allah, kayaknya buat yang dari Grogot. Masya Allah, kirim ke belakang jamaah. Mana yang dari Grogot? Masya Allah. Taib, ana mau kasih buat yang paling tua. Yang 70. Ada yang 70 tahun? Nggak ada? 69. Berapa? 67. Ada yang lebih dari 67? Masya Allah, yang paling tua jemaah, orang tua masih datang kajian jemaah. Kita kasih kurma, Masya Allah. Untuk baik, pertanyaan lagi. Tapi kita membahas beberapa tips agar selalu bersama. Sebutkan 5 darinya. Masya Allah. Antum udah nikah belum? Tapi nggak apa-apa, baca. Kenali pasangannya. Saling memahami. Saling membantu. Perasaan butuh sama pasangan, saling membutuhkan. Masya Allah, mengingat kebaikan dan saling berterima kasih. Tapi sisanya yang 5 lagi. Nah, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan, saling menghargai, saling mengingatkan lagi, saling mendoakan, saling membantu ya. Barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Masya Allah jamaah. Ana sebenarnya ingin sampai jam 11 jamaah. Tapi suara ana sudah tinggal sedikit. Jadi mohon maaf atas waktu yang tidak bisa sampai selesai. Yang terakhir ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terutama kepada para ustadz yang ada di Banjar ini. Ada Ustadz Khairul. Ada Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Aiman, Ustadz Hasbi, Ustadz apa lagi? Ustadz Febri ya, Ustadz yang lainnya yang tidak bisa anda sebutkan. Jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah berdakwah di tempat ini, mendidik dan membina masyarakat untuk mengenal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengucapkan terima kasih pula kepada para panitia yang telah capek, khususnya tim pengamanan. Anak kayak nggak tahu, kayak raja aja di sini jamaah, diamankan seperti ada yang membahayakan anak, tapi itu termasuk bentuk perhatian panitia kepada anak. Dan anak terima kasih kepada antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di tempat ini, yang percaya untuk belajar kepada anak. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat dan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jal. Kurang lebihnya anak mohon maaf apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.